zaman dahulu, di sebuah desa di seberang sungai, hiduplah sebuah keluarga kecil, yaitu bawang putih beserta ayahanda dan ibunya. Kehidupan mereka yang sederhana tak menjadi penghalang keharmonisan keluarga mereka. Setidaknya, setiap hari selalu ada cerita baru. Namun, kebahagiaan tersebut harus kandas semenjak sang ibunda menderita sakit parah yang mengakibatkan sang ibunda meninggal dunia. Bawang putih dan sang ayah sangat berduka. Lama waktu yang diperlukan untuk bangkit dari kesedihan yang mendalam. Sudahlah, nak. Kau tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihanmu. Sebaiknya kau harus merasa senang karena ibumu sudah tidak lagi menderita penyakitnya. Iya ya, bawang putih sudah ikhlas. Yang penting ibu sudah tidak merasakan sakit lagi. Baiknya, terima kasih ya. Doakanlah ibumu. Baik ayah. Beberapa tahun berlalu, sang ayah bertemu dan jatuh cinta dengan seorang janda yang memiliki putri bernama Bawang Merah. Mereka berasal dari desa tetangga. Sang ayah pun tak lama menikahinya. Bawang putih merasa senang. Ia akan mendapatkan anggota keluarga baru. Bawang putih, Iya ya. sudah nak. Tidak perlu sisi rumah kau bersihkan. Ayah, apa kau ingin apabila nanti ibu dan saudariku tidak betah di rumah? Tenang nak, semua orang sudah menghargai usahamu. Pasti mereka akan membantumu di rumah. Iya ya, maaf. Aku hanya tidak sabar melihat rumah ini hidup kembali. Tidak apa-apa nak. Kehidupan bawang putih setelah pernikahan sang ayah ternyata jauh dari ekspektasinya. Ibu tiri dan saudara tiri bawang putih tidak sebaik yang mereka duga. Mereka akan sangat baik apabila sang ayah sedang di rumah dan sebaliknya. Pada saat ayah tak di rumah, bawang putih diperlakukan bagai babu tanpa upah. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah bawang putih meninggal dunia. Ayah, kenapa kau tinggalkan aku? Aduh, berisik tahu, semua orang juga pasti mati akhirnya. Iya udah, daripada nangis mending kamu sekarang masuk rumah bersih-bersih. Daripada nangis gak jelas, gak bawa apapun. Ya ibu. Kehidupan bawang putih semakin buruk. Ia semakin diperlakukan semena-mena oleh sang ibu dan bawang merah. Mereka berdua tak pernah sedikit pun menyentuh pekerjaan rumah. Itu semua dilimpahkan semua kepada bawang putih. Hingga suatu hari terjadi hal mengejutkan. Wah, seger ya hari ini. Bawang putih, bawang putih. Di mana kau bawang putih? Bawang putih. Aduh, kok berisik banget sih Bu, pagi-pagi ganggu tidur aku aja. Ini loh bawang putih, dipanggilnya dari tadi gak jauh terus. Bawang putih. Iya Bu. Dari mana aja kamu dipanggil tadi gak nyaut, kurang keras, gak dengar. Ini sekarang cuci baju. Iya Bu. Kamu habis ini beres-beres rumah, ibu mau ke warung, ibu mau belanja. Iya Bu. Ih, belanja Bu, ikut dong. Ya ayo cepetan mandi ya. Ngapain kamu masih di sini? Pergi sana. Setelah itu, berangkatlah bawang putih ke sungai untuk mencuci baju. Ternyata arus sungai cukup deras, hingga menyebabkan selendang ibu tirinya tersapu oleh aliran sungai. Oh, celaka. Sepertinya baju ibu hanyut. Ibu bisa marah bila tahu bajunya hanyut. Aku harus mencarinya. Bawang putih mencari selendang itu hingga cukup jauh dari tempatnya mencuci tadi. Bawang putih bingung hendak mencari kemana lagi. Dia bahkan telah bertanya ke penduduk yang sedang mencuci baju, namun tak ada yang melihatnya. Tiba-tiba bawang putih mendengar seseorang meminta tolong. Yuk. Tolong, hai gadis desa. Tolonglah aku. Aku terjebak di dalam jeratan jaring ini. Siapa kau? Di mana kau? Aku tidak bisa melihatmu. Aku berada di bawahmu, dekat dengan kaki kirimu. Oh, di sini rupanya. Kasihan sekali kau. Kok bisa sih kamu bicara? Aku adalah jelmaan salah satu utusan kayangan untuk menjaga sungai ini. Sebagai rasa terima kasih, aku akan mengajakmu ke tempat tinggalku. Maaf sekali karena Jaib, tapi aku harus mencari baju ibuku yang hanyut. Kau dapat menemukan selendang itu di sana. Benarkah? Baiklah, aku akan ikut denganmu. Dan tiba-tiba bawang putih berada di tempat yang sangat megah, mewah, dan indah, yang bernama Khayangan. Lalu datang seorang peri bersama ikan ajaib itu.
terima kasih kau telah menyelamatkan kawanku. Kau berhak mendapatkan hadiah. Pilihannya ada kotak kecil dan kotak yang besar. Benarkah utusan kayangan? Tapi hal yang aku lakukan hanyalah hal kecil. Oke lah, baiklah, aku akan ambil kotak yang kecilnya saja. Dan ini baju ibumu. Terima kasih utusan kayangan. Jaga kotak kecil itu. Terima kasih utusan kayangan. Sang peri pun menghilang dan bawang putih segera menyelesaikan cuciannya dan pulang karena takut ibu tirinya akan marah besar nantinya. Bawang putih, beli aja kamu. Jam segini baru pulang. Ibu nungguin dari tadi, makanan belum siapin. Iya, Bu. Salah, paling dia main sama temennya. Enggak, Bu, yang dikatain bawang merah gak benar. Tadi aku habis dari sungai, ketemu ikan aja, Ibu. Banyak alasan kamu. Cepat siapin makanan, ibu nunggu. Iya, Bu. Bawang putih, kotak apa itu? Ini Ibu. Buka aja, Bu, buka. Wah, perhiasan. Dapat dari mana kalau bawang putih? Itu, Bu, dari kayangan. Ibu jangan Mana ada yang kayak gitu? ambil, Bu. Itu dari kayangan. Itu dari utusan. Itu pemberian dari. Gak ada. Bawang putih pun menuju dapur dengan perasaan sedih. Sementara itu, ibu dan saudara tirinya sedang membicarakan suatu rencana. Ada emas, ada berlian, ada perak, ada mutiara, semuanya ada. Semuanya berkilau. Iya, Bu, bawang putih itu nggak pantas pakai perhiasan mahal kayak gini. Dia harus coba pakai karet, tali. Ibu ada ide bagus. Ide apa tuh, Bu? Ibu besok bawain baju bawang putih biar kamu nggak ketahuan dan kamu lakuin apa yang bawang putih lakuin. Baik, Bu. Gak sabar deh punya perhiasan banyak. Keesokan harinya, bawang merah mengikuti bawang putih ke sungai. Dan dia melihat bawang putih sedang berbicara dengan seekor ikan ajaib yang membawa bawang putih ke kayangan. Setelah bawang putih pulang, bawang merah berpura-pura menjadi bawang putih. Hai gadis desa, mengapa kau kembali kemari? Kotak yang kemarin kau berikan kepadaku diambil oleh ibu tiriku. Bolehkah aku ke kayangan lagi? Baiklah, Lalu suasana menjadi di kayangan. ini pilihan untukmu, mau yang besar atau yang kecil? Diberikan pilihan, bawang merah merenung. Dia pikir kemarin bawang putih memilih kotak kecil, mendapatkan begitu banyak perhiasan. Kalau begitu, ia akan memilih kotak yang besar, agar perhiasannya lebih banyak. Pilih yang besar aja deh. Terima kasih utusan kayangan. Sampainya di rumah, bawang merah segera menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada sang ibunda. Jadi mau diapakan ikan ini? Digoreng, direbus, dibepes atau dibakar? Udahlah, kita goreng aja. Oh iya, gimana? Kamu dapat perhiasannya? Tenang aja, Bu. Aku dapat yang lebih besar. Kayaknya isinya lebih banyak. Wow, mari kita buka. Apa ini? Daun, ranting, kurang ajar. Pasti itu pilih kasih. Apa bawang putih punya rahasia? Sekarang mana anak itu? Tadi ibu suruh belanja. Tenang aja nak, kita bikin dia tahu rasa. Gimana caranya, Bu? Kita goreng aja ikan itu. Nanti dia pasti merasa kecewa. Ide bagus, Bu. Akhirnya digorenglah ikan ajaib itu. Setelah matang, ikan itu disajikan di meja makan dan disiapkan untuk dimakan bawang putih. Assalamualaikum. Ada ibu, ada kakak. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Itu ada ikan goreng. Oh. Iya, Kak. Jadi makan aja ikannya. Iya, makasih. Bu. Tadi ibu sama aku udah makan duluan. Kamu sih kelamaan. Ya, maaf ya, Kak. Makasih ya, Kak, Bu. Pasti rencana kita berhasil. Iya nak. Gimana? Sudah makannya? Sudah, Ibu. Enak ikannya? Enak, Kak. Ya iyalah, orang yang dimakan ikan ajaib. Mendengar hal itu, bawang putih terdiam. Ia hanya bisa diam menangis. Dalam hatinya, ia benar-benar menyesal. Sebagai bentuk penyesalan, ia mengubur tulang belulang ikan tersebut di halaman belakang rumah. Maafkan aku, ikan ajaib. Kau sudah menolongku, tapi balasanku malah seperti ini. Terima kasih banyak atas pertolonganmu.
Bawang putih terus menangis, dan tanpa sadar, air matanya bercucuran mengenai tempat ikan itu dikubur. Dan ajaibnya, malam itu muncul cahaya dari tulang-tulang ikan ajaib. Tak disangka-sangka, tumbuh sepucuk daun. Tulang-tulang ikan ajaib itu sudah menjadi pohon yang tidak begitu besar. Bukan hanya daunnya yang berlapis emas, tapi tangkainya juga berlapis perak. Pagi hari tiba-tiba ada sayembara dari kerajaan, yaitu barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu, maka akan disejahterakan kehidupannya di kota sana. Dengan sangat cepat, berita ini pun beredar di seluruh penduduk desa. Suasana di kerajaan. Bagaimana prajurit Amar? Apakah Anda telah menemukan obat untuk ratu? Baik Paduka, tabib sakti itu bilang bahwa obatnya hanyalah tanaman berdaun emas dan hanya ada satu di dunia ini. Dan yang bisa mencabutnya hanyalah orang yang menanamnya. Baik, terima kasih prajurit Amar. Baik Paduka. Prajurit Gilang, segera cari tahu dari mana tanaman itu berasal. Baik, Paduka. Tak lama kemudian, Paduka, saya telah menemukan lokasi di mana tanaman itu berada. Dari mana tanaman itu berasal? Tanaman itu berada di desa di seberang sungai. Baik, terima kasih prajurit Gilang. Segera perintahkan prajuritku untuk menyiapkan kuda untuk kunjungannya. Baik, Paduka. sang pangeran pun pergi untuk mendapatkan tanaman itu. Namun sebelum ke rumah itu, pangeran berpapasan dengan bawang putih yang hendak pulang setelah dari pasar. Permisi, Oh iya pangeran. apakah benar Anda yang tinggal di rumah tersebut? Oh benar tuan, saya yang tinggal di rumah tersebut. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Oh nama saya Bawang Putih tuan. Maaf tapi aku harus pergi tuan. Baik, silahkan. Terima kasih tuan. Pangeran pun menghampiri rumah tersebut dan langsung disambung oleh ibu tiri dan bawang merah. Permisi. Silakan pangeran. Sebelumnya saya sudah mendengar Paduka akan datang ke sini dan membutuhkan tanaman istimewa yang tumbuh di belakang rumah kami. Dan perkenalkan pangeran, anak saya bernama Bawang Merah. Selamat pangeran, saya Bawang Merah. Mari saya antar. Tanaman ini baru tumbuh kemarin pagi pangeran. Kalau boleh saya tahu, tanaman ini untuk apa ya pangeran? Tanaman tersebut adalah obat untuk ratu yang diresepkan oleh tabib. Semoga ratu cepat pulih pangeran. Ini tanamannya pangeran. Akhirnya ibu tidak akan kesakitan lagi. Pohon ini sangat indah bukan? Jika boleh tahu, siapakah yang menanam pohon ini? Tentu saja kami pangeran. Oh. Jika boleh, bisakah kalian tolong petikan satu saja untukku? Baiklah, nak tolong petikan satu untuk pangeran. Susah sekali. Coba sini ibu bantu. Kenapa susah sekali? Apakah mungkin ada anggota keluarga kalian yang lain yang menanamnya? Baiklah pangeran, saya izin memanggilnya. Bawang putih, di mana kamu? Bawang putih. Ya ibu. Ada pangeran. Oh, ternyata kamu yang menanam tanaman ini. Bolehkah saya meminta sehelai saja dari daun ini? Oh boleh pangeran. Silakan pangeran. Terima kasih banyak, Bawang Putih. Iya baik pangeran. Pangeran. Pangeran pun pulang, dan keesokan harinya diberitakan bahwa Paduka Ratu telah sembuh dari penyakit misteriusnya. Dan pangeran menemui Bawang Putih karena sesuai penyembara bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu maka akan menjadi istri pangeran. Permisi, Bawang Putih. Oh silakan pangeran. Seperti yang tertulis di sayembara, maka kau ikutlah denganku. Maka saya jamin kehidupanmu akan sangat sejahtera. Pangeran, apakah boleh saya membawa ibu dan saudari saya? Mohon maaf, tapi saya hanya menerima orang yang rendah hati dan baik seperti dirimu. Dan saya rasa ibu tiri dan saudaramu tidak berhak menerima itu semua. Baik pangeran, terima kasih banyak. Maka berangkatlah Bawang Putih ke kota. Ibu tiri dan Bawang Merah begitu marah karena mereka tak mendapatkan hal yang serupa. Tetapi Bawang Putih dilindungi oleh para prajurit kerajaan. Semenjak kejadian tersebut, hidup Bawang Putih begitu tenang dan damai. Selesai.
Oh, celaka. Baju ibu ketinggalan. Nah, misalnya di mana? Karena sakitnya sudah berakhir. Sekarang ia sudah bebas.